Selamat siang Bu Erni. Siang Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik. Minggu depan kan rencana kita nih mau mengadakan supervisi ke setiap kelas ya Bu ya. Iya. Dan saya minggu depan juga akan supervisi ke kelas Bu Erni. Kira-kira Bu Erni itu akan mensupervisi kelas berapa Bu dan jam berapa? Kira-kira sih jam pertama jam kedua Bu. Kebetulan saya ada kelas di kelas 8.10 untuk mengajari PS hari Kamis. Berarti hari Kamis ini Iya, ya. hari Kamis. Baik Bu. Hari Kamis depan saya akan supervisi di kelas ini pelajaran IPS. Nah, yang perlu saya tanya Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di hari Kamis itu apa ya Bu? Ya baik, jadi di sini saya sudah siapkan Bu ya untuk proses pembelajaran minggu depan. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan letak Indonesia itu secara astronomis dan secara geografis. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan apa dampak dari letak geografis dan astronomis. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan letak Indonesia secara lengkap. Jadi itu nanti tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di minggu depan. Berarti ada 3 tujuan yang hendak Ibu capai ya. Yang pertama letak geografis Indonesia, terus dampaknya, dan juga anak mampu yang mempresentasikan. Baik, terus area pengembangan yang hendak Ibu capai pada materi yang mau disampaikan itu apa? Ya, jadi di sini area pengembangan yang sudah dicapai saya bagi menjadi 2. Ya, jadi ada area pengetahuan dan yang kedua adalah area keterampilan. Jadi untuk pengetahuan ini murid dapat mempresentasikan dari letak dan dampaknya secara astronomis dan geografis. Kemudian untuk area keterampilannya murid dapat menggambar letak Indonesia secara geografis dan astronomis. Berarti ada untuk pengetahuan dan keterampilannya juga ya Bu ya. Lengkap ya Bu ya. Nah, tentunya di saat Ibu melakukan proses pembelajaran di minggu depan itu ada nih strategi atau model yang ingin Ibu lakukan gitu. Kira-kira apa Bu strateginya? Ya, jadi untuk strateginya saya mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Begitu, jadi saya sudah persiapkan dulu dengan model pembelajaran ini discovery learning. Oke, berarti nanti lengkap ya Bu ya. Ada berdiferensiasi dan juga ada KSD-nya. Baik. Nah, ini juga pastinya membutuhkan alat dan bahan ya Bu ya. Nah, apa kira-kira bahan atau alat atau media yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi minggu depan? Ya, jadi saya sudah mempersiapkan untuk media pembelajarannya. Anak-anak memang memakai buku teks, kemudian medianya ada LKPD, saya juga menggunakan blog untuk alat peraga, dan juga mereka dapat menggunakan atlas sehingga pembelajaran berdiferensiasinya ini nanti bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya menggunakan beberapa alat dan bahan yang bisa mereka pilih nanti sesuai dengan minat mereka dan bakat mereka. Jadi ada LKPD, laptop, blog, dan juga mungkin beberapa murid dalam satu kelompok bisa membawa satu handphone. Jadi mereka bisa mencari tahu lebih lanjut ya jawaban-jawaban yang mereka perlukan atau diskusi dalam kelompok mereka masing-masing. Baik Bu, saya perhatikan nih Bu, semuanya sudah lengkap ya Bu ya, sudah ada ya, strateginya juga sudah lengkap, alat-alatnya juga sudah. Dan minggu depan saya akan datang di kelas yang Ibu inginkan untuk dijadikan supervisi ya Bu ya. Semoga supervisi minggu depan itu berjalan lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu Erni, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bu. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai kelas pembelajaran kita pada hari ini, tentunya ketua kelas siapkan kelasnya dan juga untuk berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Bersiap. Mari berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat.
sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita mau lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, ya kalian dapat menjelaskan apa sih letak astronomis dan letak geografis, apa maksudnya, apa pengertiannya. Ya, kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat menjelaskan apa dampak letak secara astronomis dan secara geografis. Ya, kemudian nanti yang ketiga, tujuannya kalian dapat dapat mempresentasikan letak Indonesia secara lengkap. Ya. Oke, yang kedua. Ketiga, kalian dapat mempresentasikan. Nah, oke. Ya, namun sebelum itu, ibu akan bertanya dulu ya ke kalian ya. Menurut kalian, ya karena ini materinya kita mengulang ya, kelas 7 kalian sudah pernah mempelajari ya. Kalian kelas 7 kalian sudah belajar tentang apa itu letak astronomis dan juga letak geografi ya. Sehingga hari ini ibu bertanya kepada kalian ya. Siapa yang tahu apa sih letak secara astronomis? Oke, kalau katakan apa itu yang dimaksud dengan letak secara astronomis? Ada dua ya, ada astronomis, ada geografis. Sekarang yang astronomis dulu deh. Nah, kalian sudah pernah belajar di kelas 7 apa letak secara astronomis? Ya, Fairo angkat tangan ya. Posisi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Posisi berdasarkan letak garis lintang dan garis bujur. Betul? Betul. Oke, cukup. Kalian ya udah belajar secara hebat ya, sudah pintar. Oke, silakan duduk lagi Fairo. Yang lain jangan mengalah dong. Ya, sekarang tanya, kalau tadi letak secara astronomis, letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sekarang, apa yang dimaksud dengan letak secara geografis? Ya, angkat tangan yang tahu letak secara geografis. Geografis. Ayo lagi ada lagi yang lain? Chelsea? Ya, oke, Chelsea apa? Chelsea udara dilihat dari permukaan bumi. Ya, letak secara dilihat dari kenyataannya di muka bumi. Ya, itulah letak
strategis, ya itu nanti kita akan pelajari kenapa Indonesia termasuk letak nilainya itu sangat penting. Ya, oke. Nah sekarang kalian sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing dan kita akan berdiskusi dalam kelompok, yaitu akan bagikan lembaran LKPD yang akan kalian diskusikan bersama-sama dengan kelompok kalian. Ya, apa itu letak astronomis dan letak geografis, dan juga kalian bisa menjelaskan dampaknya. Ya, tadi ada dampak Indonesia itu merupakan karena dua samudra dan dua benua. Apa dampaknya buat Indonesia? Nanti kalian bisa mencari ya dari buku. Di sini juga ada atlas yang bisa kalian ambil. Kalian juga bisa ambil tas, blog, atau juga dari paket kalian. Dan yang membawa handphone boleh juga mencari informasi dari handphone. Ya, apa sih dampaknya? Tentang secara geografis dan juga secara astronomis. Ya, nanti kita akan diskusikan dan kita akan presentasikan di depan. Oke, sudah siap? Siap ya, kalian akan diskusi dalam kelompok juga bagian. Oke, yang akan kalian diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Oke. Oke, sekarang kalian bisa berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing.
Oke, kita ulas buat temannya. Ya, oke, itu tadi presentasi dari kelompok Friendly. Oke, sekarang semuanya bisa lihat ke depan. Ya. Tuh, ini matanya. Ya, boleh nanti kalian lanjutkan ya di warna ini. Sudah. Ya, oke. Ya, saat ini Bu akan memberikan penguatan kepada kalian tentang materi kita hari ini, kondisi geografis Indonesia. Ya, jadi seperti tadi teman kalian sudah bahas dan kalian sudah mengerjakan di LKPD kalian. Inilah letak astronomis Indonesia ya, terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur ya. Ingat ya, jangan terbalik ya, sampai 141 bujur timur. Kemarin ada yang bertanya ya tentang bujur timur ya, BT itu adalah bujur timur. Dan letak Indonesia secara geografis terletak di antara benua dan dua samudra. Ya, dan juga ini ya yang menjadi perhatian tambahan, juga Indonesia terletak di dua jalur pegunungan, yaitu Sirkuit Mediterania dan Sirkuit Pasifik. Ya, nah sehingga melalui pembelajaran hari ini kalian bisa mengetahui lebih jelas dan lebih paham ya tentang dampaknya. Seperti tadi Franklin sudah sebutkan ya, dampaknya tadi Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah zona waktu. Apa saja? 3? Dan satu lagi waktu Indonesia timur ya. Dan Indonesia juga menjadi daerah yang pangannya subur ya, karena terletak banyak sekali gunung-gunung berapi yang aktif. Oke, baiklah anak-anak. Ya, Ovi boleh bisa duduk ya. Nah, kalian lagi bahas apa? Ya, sudah ya. Oke, baik, sampai di sini anak-anak. Ibu ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Ya, dan materi minggu depan nanti bisa kalian persiapkan ya, kalian baca di subbab berikutnya tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di daerah Indonesia ya, ada pegunungan tinggi, pegunungan rendah, dan dataran pantai. Kalian bisa persiapkan dan pelajari di rumah sehingga besok kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini anak-anak semua yang kalian sudah belajar dengan baik, teknis dan proaktif, dan juga kalian semuanya bisa untuk bersama-sama ya belajar juga diskusi kelompok. Oke, sekarang kita akan tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan semua sujud kembali dalam doa. Siap. Mari berdoa dengan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Oke, selamat pagi. Terima kasih semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Bu. Untuk hari ini saya minta waktu dari Ibu Rida dengan Ibu Erni ya. Nah, Bu Erni, untuk pasca observasi yang mungkin pra dan observasinya kan sudah mulai dilakukan ya. Nah, untuk pasca observasi saya ingin mengingatkan saja kepada Ibu, mungkin kepada Ibu Rida, nanti ketika Ibu Rida menyampaikan, bertanya jawab dan berdiskusi kepada Bu Erni, itu jangan lupa hal-hal seperti menyampaikan tujuan percakapan, kemudian percakapan umpan baliknya, kemudian perencanaan area pengembangan,
rencana aksi pengembangan diri dan refleksinya, yang mungkin ini sudah disampaikan juga tujuan ini ketika pra. Nah, dan area pengembangannya juga sudah disampaikan barangkali di area pra observasi. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Rida dan Bu Erni untuk melakukan pelaksanaan pasca observasi. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ria. Baik, selamat sore Bu Erni. Selamat sore Bu Rida. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, baik. Maaf Bu Erni, saya telah mengganggu waktunya Bu Erni Iya, karena di sini kita mau melakukan diskusi mengenai observasi yang telah saya lakukan di kelas yang Ibu Laksanakan ya beberapa waktu iya, yang lalu. beberapa waktu yang lalu. Baik Bu. Nah, setelah saya mengamati Ibu saat proses pembelajaran, saya memperhatikan pada proses pembelajaran tersebut Ibu sudah melakukan yang terbaik ya. Saya sudah melihat bahwa Ibu telah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak murid, yang mana itu seingat saya tentang letak secara astronomis maupun geografis dari negara Indonesia. Dan saya juga sudah memperhatikan semua proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan modul ajar yang telah Ibu buat. Nah, saya ingin tahu nih Bu, Ibu kan sudah melakukan proses pembelajaran di kelas. Menurut Ibu nih, sejauh mana sih keberhasilan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Ya, baik Bu Rida. Jadi memang ketika melakukan pembelajaran ya Bu ya, saya sudah berusaha mengikuti sesuai dengan yang sudah saya persiapkan, baik itu di RPP, juga mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan. Jadi ketika mulai pembelajaran di kelas, saya merasa saya berusaha memang untuk 100% bisa sesuai gitu ya Bu Rida. Hanya kadang-kadang ketika sudah terlaksana pembelajaran mungkin ada 1-2 hal yang merasa kurang maksimal gitu Bu. Ya memang pada saat pembelajaran saya juga sudah berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya menggunakan diferensiasi produk ya Bu Rida ya. Jadi memakai globe, ada juga memakai atlas, memakai buku ajar, dan juga berdiferensiasi ketika anak-anak berkelompok. Ya, tetapi memang kadang-terkadang anak-anak kita tidak sesuai, jadinya sesuai dengan harapan saya gitu, karena kadang ada anak-anak yang dia kurang aktif juga Brida ketika mengikuti pembelajaran. Itu sih yang saya hadapi Bu. Oke, baik. Berarti ada hal-hal atau kendala yang Ibu hadapi ya Bu ya dalam proses pembelajaran tersebut. Seperti yang Ibu sampaikan tadi tentang kurang aktifnya anak ya Bu ya, terutama dalam berdiskusi begitu ya Bu ya. Nah, ada nggak ya rencana Ibu gitu, atau apa nih solusi yang bisa Ibu terapkan untuk meminimalkan kekurangan aktifan anak dalam proses pembelajaran tersebut? Iya Bu. Jadi begini juga sih Bu. Nah, yang kemudian saya pikirkan adalah bagaimana mengatasi masalah ini ya Bu ya. Mungkin anak-anak tuh kurang aktif karena mereka kurang paham dengan pembelajaran yang disampaikan, atau kadang juga ada yang dia nggak pede Bu ketika menyampaikan pendapat, itu kurang pede dengan teman-temannya. Jadi saya berpikir bagaimana kalau saya memakai tutor teman sebaya. Jadi ketika anak-anak yang sudah lebih mengerti, sudah lebih paham, bisa mengajari teman-temannya yang satu kelompok yang belum paham. Nah, saya merasa mungkin ini rencana tindak lanjut yang bisa saya ambil, sehingga anak-anak mereka bisa lebih percaya diri. Mereka kalau nggak ngerti bisa tanya ke teman sekelompoknya yang udah lebih paham. Jadi dengan cara ini saya harap semua anak-anak jadi bisa mengerti gitu. Jadi nggak ada lagi yang ketinggalan, atau pemahaman anak-anak paling tidak bisa sama gitu. Iya, bisa seimbang dengan teman-teman yang lain di kelas. Baik, sangat luar biasa rencana tindak lanjut Ibu ya, yaitu memanfaatkan tutor sebaya ya Bu ya. Betul. Nah, kira-kira nih dalam proses pengembangan dalam proses pembelajaran nantinya, area pengembangan mana nih yang mau Ibu kembangkan? Nah, memang di sini ada beberapa Ibu ya area pengembangan, baik itu diferensiasi, kemampuan sosial emosional, juga pembelajaran yang menyenangkan dan efektif gitu yang saya coba terapkan, juga pengetahuan dan keterampilan.
Nah, mungkin nanti area pengembangan yang akan saya lebih kembangkan lagi Bu untuk yang area keterampilan ini Bu. Yang karena anak-anak juga mereka punya kemampuan yang berbeda-beda gitu ya Bu ya. Jadi saya akan mengembangkan di area keterampilan ini Bu supaya anak-anak bisa lebih mereka bisa mengeksplor lagi apa sih kelebihan mereka, minat bakat mereka di bidang yang mana gitu Bu. Berarti nanti area pengembangannya yang diutamakan itu dalam keterampilannya Iya, ya, untuk Bu, yang ya. berikutnya. Ya. Baik. Nah, setelah kita melakukan observasi kelas kemarin, kira-kira apa refleksi yang bisa Ibu sampaikan gitu, atau yang Ibu dapatkan? Coba boleh nggak Ibu ceritakan gitu? Ya, ketika di kelas ya Bu ya, kemarin ketika bersama anak-anak melaksanakan pembelajaran, memang di hasil terakhirnya ketika refleksi, saya bertanya kepada anak-anak pembelajaran hari itu apa gitu ya Bu ya. Tetapi kalau untuk saya sendiri nih Bu Rida, saya merasa kemarin memang waktunya kurang gitu ya. Jadi saya merasa kurang maksimal juga karena dengan waktu yang terbatas, padahal kita memakai alat dan bahan yang agak lumayan banyak. Apalagi ketika pembelajaran berdiferensiasi ini saya merasa oh iya ternyata waktunya masih kurang banyak gitu ya. Atau mungkin kemarin karena terlalu banyak area pengembangan yang saya ingin kembangkan gitu ya Bu. Jadi saya merasa aduh kok rasanya kok kewalahan sendiri gitu Bu. Jadi mungkin berikutnya saya akan ambil beberapa area pengembangan saja Bu. Jadi nggak semua harus oke kita kembangkan semua gitu, enggak. Jadi mungkin kita bisa ambil 3 area pengembangan gitu. Kalau mungkin terlalu banyak justru jadi kita sendiri yang merasa kewalahan gitu ya Bu ya. Jadi berikutnya akan saya atur sehingga akan saya fokuskan ke beberapa hal yang menjadi area pengembangan di pertemuan berikutnya Bu. Baik Bu. Ya. Nah, yang kemarin nih atau saat kita melakukan observasi di kelas ada perasaan-perasaan yang timbul nih Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Aduh Bu, pertamanya memang kita merasa grogi juga ya Bu ya. Padahal mungkin mengajar itu ya kita sudah setiap hari melakukannya ya. Tapi kemudian ketika diobservasi memang kita ada merasa ada grogi, takut apabila tidak sesuai nanti bagaimana gitu ya Bu ya. Tetapi saya bersyukur juga ya Bu ya dengan adanya supervisi akademik ini bisa membantu kami, bisa membantu saya khususnya Bu untuk mempersiapkan materi pembelajaran sehingga kita lebih terarah dan lebih fokus lagi ketika berada di kelas karena kita sudah tahu apa tujuan yang akan kita sampaikan, strategi apa yang kita siapkan, area-area mana yang menjadi pengembangan diri ketika kita akan mengajar di kelas. Jadi ini memang membantu saya khususnya dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih Bu Erni. Saya sudah mendengar ya semua yang sudah Ibu sampaikan, semuanya sangat luar biasa bagus ya Bu Ernia, dan semoga nanti untuk rencana tindak lanjut ke depannya berhasil dengan baik dan Bu Erni tetap semangat. Ya baik, terima kasih juga Ibu Rida sudah membantu saya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas. Baik.